Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Bangladesh memperpanjang penutupan lembaga pendidikan hingga 14 November. Pemerintah Bangladesh telah memperpanjang penutupan lembaga pendidikan hingga 14 November. Sebelumnya, lembaga pendidikan tersebut ditutup hingga 31 Oktober. Menteri Pendidikan Dipu Moni mengumumkan hal itu pada hari Khamis dalam jumpa pers online di Dhaka. Institusi pendidikan di Bangladesh tetap tutup sejak tanggal 17 Maret setelah merebaknya pandemi corona di negara tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahawa ujian tahunan untuk Sertifikat Sekolah Menengah Pertama JSC dan Sertifikat Sekolah Menengah Atas HSC tidak akan diadakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona di negara itu. India, Meksiko akan terus bekerja untuk memperkuat kemitraan istimewa. Rapat Komisi Bersama India-Meksiko ke-8 diadakan melalui konferensi video kemarin. Rapat tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri S. Jaishankar dan mitranya dari Meksiko, Marcelo Ebrard. Melihat hubungan bilateral tersebut, kedua belah pihak mengapresiasi kemajuan yang dicapai dalam perdagangan bilateral dan hubungan komersial antara India dan Meksiko dalam beberapa tahun terakhir. Kedua belah pihak sepakat bahawa mengingat kekuatan ekonomi masing-masing, profil regional maupun global yang berkembang, India dan Meksiko akan terus berupaya memperkuat kemitraan istimewanya. Kedua belah pihak membahas sejumlah masalah dan sepakat untuk menambah momentum baru pada hubungan di bidang perdagangan dan pertanian, kesihatan, angkasa luar, sains dan teknologi. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme Komisi Bersama dalam memperdalam dialog politik, mengkaji kerjasama bilateral maupun multilateral. Ekonomi Amerika Serikat mencatat rekor pertumbuhan 33% pada kuartal ketiga tahun fiskal saat ini. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh pada laju tercepat yang pernah ada di kuartal ketiga ketika negara yang dilanda pandemi itu yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai pulih. Produk domestik bruto kuartal ketiga, ukuran dari total barang dan jasa yang diproduksi pada periode bulan Juli hingga September, meningkat pada kecepatan tahunan 33,1%. Pasar bereaksi positif terhadap berita tersebut, dengan Wall Street menghapus kerugian pada pembukaan dan sebagian besar berubah menjadi positif. Peningkatan konsumsi seiring dengan keuntungan yang solid dalam bisnes dan investasi residensial serta ekspor mendorong bangkit kembali pada kuartal ketiga. Menteri Pakistan mengakui peranan Islamabad dalam serangan teror Pulwama. Menteri Pakistan Fawad Chaudhry mengakui peranan negaranya dalam serangan teror Pulwama di Jammu dan Kashmir. Dia mengatakan di Parlimen Pakistan bahawa serangan teror Pulwama tahun 2019 adalah sukses besar bagi pemerintahan Imran Khan. Ini untuk pertama kali yang bahawa seorang Menteri Pakistan mengakui apa yang telah lama dikatakan terus oleh India bahawa Islamabad secara langsung dan tidak langsung mendorong dan mendukung kelompok-kelompok teror yang mentargetkan India. Sebagai balasan atas serangan Pulwama, pesawat tempur Angkatan Udara India mengebom kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed di Balakot di Pakistan. Jaish-e-Mohammed yang berbasis di Pakistan mengklaim bertanggungjawab atas serangan itu. Selama jumpa pers mingguan, Kementerian Luar Negeri kemarin, jurubicara Anurag Srivastava kembali mengkritik Pakistan karena gagal bertindak terhadap terorisme yang ditujukan terhadap India. Tingkat pemulihan COVID-19 di dalam negeri meningkat menjadi 1,15%. Kasus COVID-19 aktif India telah turun di bawah 600,000 hari ini. Saat ini jumlahnya kasus aktif di negara ini adalah 594,000. Kementerian Kesehatan mengatakan pemulihan yang terus meningkat telah memastikan bahwa beban kasus yang sebenarnya di negara ini berkurang dan saat ini hanya mencapai 7,35% dari total kasus positif. Tingkat pemulihan negara ini antara pasien COVID-19 telah meningkat menjadi 91,15%. Lebih dari 57,000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Jumlah pemulihan telah mencapai lebih dari 7,373 juta dalam 24 jam terakhir
sebanyak 48,648 kasus baru dilaporkan, menjadikan jumlah kasus positif di negara ini sejauh ini menjadi lebih dari 8,088 juta. Uni Eropah mengatakan eskalasi dalam konflik Nagorno-Karabakh tidak dapat diterima baik. Uni Eropah mengatakan bahawa eskalasi konflik Nagorno-Karabakh tidak dapat diterima baik dan menyerukan pembicaraan damai baru. 3 perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia, Perancis dan Amerika Serikat gagal dilaksanakan karena warga sipil terbunuh di kedua sisi konflik. Sementara itu, Turki menuntut peranan yang lebih besar dalam setiap perundingan perdamaian. Armenia dan Azerbaijan yang saling tuduh-menuduh melakukan penembakan di dalam dan di sekitar daerah pegunungan sekali lagi hari ini. Pertempuran terburuk di Kaukasus Selatan selama hampir 30 tahun menimbulkan kekhawatiran akan perang yang lebih luas yang dapat menyedot Rusia dan Turki, yaitu sekutu Azerbaijan. Ini juga merupakan ancaman bagi jaringan pipa yang membawa minyak dan gas dari Azerbaijan ke pasar dunia. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menekankan perlunya diversifikasi dan ketahanan rantai pasokan di dunia pasca COVID. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar mengatakan pandemi telah mengungkap konsekuensi ekonomi geopolitik dan risiko yang terkait dengan upaya pemusatan kekuasaan. Berbicara di EFRI di Paris tentang politik luar negeri India di dunia pasca COVID-19, Dr. Jaishankar mengatakan pandemi juga menyoroti pentingnya memastikan diversifikasi dan ketahanan rantai pasokan. Dia berkata, dunia membutuhkan pemain yang lebih terpercaya dan mampu sekarang dan India memenuhi kedua syarat tersebut. Menteri mengatakan, India selalu dipandu oleh filosofi kuno Vasudhaiva Kutumbakam. Bahkan selama pandemi, India meningkatkan produksi farmasi terutama hidroksikloroquine dan paracetamol untuk menganggapi permintaan global yang terus meningkat. Dr. Jaishankar mengatakan India memasok obat-obatan ke 150 negara, lebih dari setengahnya bukan komersial. Menteri mengatakan bahwa meskipun terjadi pandemi, India telah menghadapi krisis terburuk dalam beberapa dekade di perbatasan dengan China. Dia mengatakan negara ini melakukannya dengan sifat keteguhan dan kedewasaan. Dr. Jaishankar mengatakan bahwa pada saat yang sama, India terus menangkal terorisme dari seberang perbatasan barat. Penyerang dengan pisau memotong leher wanita, membunuh 2 orang lainnya di gereja di Prancis. Seorang penyerang yang bersenjatakan pisau memenggal seorang wanita dan membunuh 2 orang lainnya dalam serangan teroris yang diduga di sebuah gereja di kota Nice di Prancis hari ini. Demikian dikatakan polisi dan pejabat. Wali kota Nice, Christian Estrosi, yang melukiskan serangan itu sebagai terorisme, mengatakan di Twitter bahwa serangan itu terjadi di atau dekat gereja Notre Dame di kota itu dan polisi telah menahan penyerang. Salah seorang yang terbunuh di dalam gereja diyakini sebagai sipir gereja. Demikian kata Estrosi. Si penyerang yang tersangka ditembak oleh polisi saat ditahan. Dia dalam perjalanan ke rumah sakit, dia masih hidup. Demikian kata Estrosi kepada para wartawan. Polisi mengatakan 3 orang dikonfirmasi sudah menjadi tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya luka-luka. Jumlah kasus COVID-19 melintasi 44 juta di seluruh dunia, demikian dikatakan WHO. Menurut data WHO, jumlah kasus yang terinfeksi telah melampaui 44 juta di seluruh dunia. Perancis dan Jerman mengeluarkan perintah untuk mengadakan restriksi besar-besaran pada kehidupan sosial untuk menahan lonjakan infeksi virus corona. Sudah dikenakan restriksi di Kashgar di Provinsi Xinjiang di China karena 183 kasus virus corona baru muncul di kota itu sejauh ini. Sekian saudara pendengar, Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial untuk sore hari ini. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang berikutnya, kami sajikan komentar. Komentar disampaikan Kishore Das. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan permintaan barang konsumsi meningkat pesat selama bulan-bulan festival. Dari bulan Oktober hingga Maret adalah musim festival di India. Berdasarkan Indeks Manajer Pembelian PMI Manufaktur Nikkei,
Menteri Keuangan mengatakan bahawa aktivitas ekonomi di negara ini telah meningkat setelah pelonggaran larangan pandemi dan dibantu oleh berbagai tindakan pemerintah. Pembacaan PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi dan di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Analisis menunjukkan bahawa PMI meningkat dari 52 pada Agustus menjadi 56,8 pada bulan September, tertinggi sejak bulan Januari tahun 2012. Demikian kata Menteri Keuangan. Memperkuat semangat binatang, peningkatan tajam 2 digit tahun ke tahun telah dicatat untuk penjualan mobil festival. Penjualan kenderaan roda 2 telah mengalami pertumbuhan dalam perkiraan tahun ke tahun di beberapa bahagian negara. Ekspor juga meningkat ke kuadran positif dengan pemulihan dalam komponen termasuk ekspor pertanian, pengiriman farmasi, barang-barang teknik dan bahan kimia berkontribusi pada peningkatan tersebut. Cadangan forex membludak. Cadangan devisa negara India berada di sekitar 555,12 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi dibanding sebelumnya. Badan-badan internasional telah memprediksikan bahawa ekonomi India akan bangkit kembali pada tahun 2021 dan 2022 sesuai perkiraan Dana Moneter Internasional IMF. Ekonomi India adalah ekonomi besar yang tumbuh paling cepat hingga saat ini. Pada tahun 2019-20, pertumbuhan PDB India adalah 4,2%, sedangkan China sebesar 6% pada tahun 2019. Namun itu, IMF memperkirakan bahawa pertumbuhan PDB India akan melampaui China tahun depan kerana IMF memperkirakan India akan tumbuh sebesar 8,8%. Sementara China diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan 8,2%, namun pengumuman kebijakan lain adalah moratorium pinjaman juga akan menguntungkan para peminjam. Pada tanggal 2 November tahun 2020, Mahkamah Agung dijadualkan untuk mendengar petisi moratorium pinjaman dan akan mengkomunikasikan bagaimana cara melepaskan bunga atas bunga. Peringatan tertulis yang diajukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan kelegaan bagi sebagian besar peminjam. Peringatan tertulis itu mengatakan perbezaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana akan disimpan di rekening peminjam sampai tanggal 5 November. Di bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengumumkan moratorium pinjaman sebagai bahagian dari paket ekonomi Atmanirbhar Bharat untuk semua pinjaman berjangka. Ini bukanlah pembebasan pinjaman tetapi skema penangguhan cicilan EMI. Peminjam harus membayar kembali cicilan EMI yang terhuyung-huyung nanti. Pengumuman ini hanya untuk pinjaman sampai 20 juta rupiah yang diambil dari bank, perusahaan-perusahaan keuangan non-perbankan dan bank-bank koperasi negara. Ini termasuk peminjam dari perusahaan pembiayaan perumahan dan perusahaan keuangan mikro, UMKM, pendidikan, perumahan, barang-barang konsumen dan lain-lain memenuhi syarat untuk moratorium pinjaman ini. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan ada tanda-tanda kebangkitan yang terlihat dalam ekonomi, tetapi pertumbuhan PDB mungkin berada di zona negatif atau mendekati angka 0 dalam tahun fiskal sekarang ini. Hal ini terutamanya karena kontraksi ekonomi yang sangat besar sebesar 23,9% pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini, antara bulan April dan Juni. Menteri juga menjelaskan bahawa lockdown yang diberlakukan pada tanggal 25 Maret itu didasarkan pada kerangka memprioritaskan menyelamatkan nyawa daripada mata pencarian. Secara signifikan, investasi langsung asing FDI global anjlok hingga 49% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama tahun 2020. Penurunannya hingga 40% untuk tahun ini. Sesuai laporan UNCTAD, aliran FDI ke Uni Eropah berubah negatif untuk pertama kalinya, turun menjadi minus 7 miliar dolar dari 202 miliar dolar. Sementara aliran ke Amerika Serikat turun 61% menjadi 51 miliar dolar. Komite Kebijakan Moneter dari Bank Sentral RBI telah mengumumkan perhitungannya bahawa pertumbuhan ekonomi akan anjlok dengan 9,5% pada tahun 2021 dan 2022. MPC mempertahankan tingkat kebijakan pada status quo kerana laju inflasi di atas 6% yang merupakan batas atas kebijakan jangka panjang bank. Mengingat membawa likuiditas ke pasar oleh sikap kebijakan fiskal dan moneter, harapan untuk meratakan kurva epidemiologi virus dapat secara
dominan menentukan kemajuan ekonomi bersama dengan kebijakan fiskal dan moneter yang kuat. Memuji sifat semangat raksasa dari ekonomi India, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan target India menjadi ekonomi $5 triliun dapat dicapai pada tahun 2024. Sekian, saudara pendengar, komentar dari siaran luar negeri All India Radio seksi Bahasa Indonesia untuk sore hari ini.